Sometimes the ground feels dry, like nothing is moving, nothing is growing. Isaac knew this feeling. In Genesis 26, he built an altar, called on the Lord, and only after that the well was dug, and there water was found. A well of living water, a picture of provision, blessing, inheritance, not just for the moment, but for generations. But notice that the well came after alignment, after agreement with the promise of God. Providence didn't begin at the well, it began at the altar. Sometimes we chase the water, the answers, the breakthrough. But God is inviting us first into agreement, into worship, into trust. Because when we align with His promise, we no longer strive for provision. We step directly into it. And in His time, the ground will open and the well will flow. Ya, baik. Hari ini tema yang sama yaitu a new well. Namun judul khotbah saya hari ini adalah The Same Well That Will Change Your World. Ya, minggu lalu kita belajar tentang Ishak, di mana Ishak berjalan, dia dari jalan ke sumur, dan pada akhirnya dia settle di sumur Beersheba. Dan perhatikan judul saya tidak berkata sumur yang berbeda. Saya berkata sumur yang sama, the same well. Sebab Tuhan tidak harus mengubah alamatmu atau tempat kerjamu untuk mengubah hidupmu. Ia dapat memakai rutinitas yang sama yang engkau jalani tiap hari dan menjadikannya tempat di mana seluruh duniamu akan berubah. Ya, I did not say a different well, the same well. Dengarkan perbedaannya sekali lagi, karena seluruh pesan yang akan saya sampaikan hari ini berdiri di atas hal ini. Bukan sumur yang berbeda, sumur yang sama. Pekerjaan yang sama, dapur yang sama, rute jalan yang sama yang saudara lalui, musim yang sama yang selama ini engkau minta supaya Tuhan keluarkan engkau dari sana. Justru itulah tempat di mana Ia sedang mempersiapkan dirimu untuk hal yang baru yang akan datang. Untuk sesaat coba pikirkan rutinitas harianmu, ya. Next slide please, ya. Alarm pagi berbunyi. Perjalanan yang sudah biasa melewati ya kemacetan, saya kebetulan kerja dari rumah, jadi saya nggak pernah mengalami kemacetan. Dan mungkin saudara udah datang ke kantor, tumpukan email yang udah menunggu di layar komputer, atau wastafel yang sudah penuh dengan piring, cucian yang entah gimana gitu ya, seharian dan di malam hari udah numpuk lagi. Nah kalau kita jujur, rasanya kita itu hidup seperti lingkaran yang berputar-putar gitu, kayak carousel, merry go round around. Karena kita menghabiskan 90% waktu bangun 90%, mungkin saudara tidur 8 jam, sisanya 90% waktu kita bangun itu kita melakukan hal-hal yang biasa dan berulang. Yang mungkin tidak akan pernah ditulis orang lain dalam sebuah buku. Orang gak tertarik dengan cerita 90% saudara. Ya. Mungkin kita bertanya, does any of this routine really matter? Does God even see me here? Kita seringkali menantikan momen-momen yang besar. Dapat pacar, promosi kerja, menikah, mengalami terobosan. Nah, namun bagaimana jika tempat di mana engkau sekarang berada ini, ya, engkau merasa paling, nggak dilihat sama orang, nggak ada spotlight. Justru adalah tempat yang tepat di mana Tuhan sedang menyiapkan dirimu untuk tugas yang lebih besar di depan. Jangan-jangan rutinitas biasamu adalah rencana Tuhan yang sudah dirancang sama Dia untuk tempat pelatihan
untuk rencana Tuhan yang besar itu di depan? Who knows? Nah, dalam kitab Kejadian pasal 24, kita akan bertemu dengan seorang perempuan muda yang bernama Ribka. Minggu lalu kita membahas suaminya, Ishak. Ia bukan ratu, she was not a queen. Dia juga bukan nabiah. Ia hanya seorang gadis di sebuah desa yang sedang menjalankan rutinitas sorenya. Ia mengangkat tempayan tanah liat yang besar, dia berjalan menyusuri jalan yang berdebu di luar kotanya dan menuju sebuah sumur. Nah, itu adalah tugas yang dia lakukan sehari-hari, ratusan kali sebelumnya. Pekerjaan biasa, berat, dan juga bukan pekerjaan yang wah. Namanya Rebecca. Dia belum menikah, dia masih single. Dan dia punya rutinitas yang dia lalui. Kita sekarang enak, mau punya air, mau mandi tinggal buka aja. Mau minum tinggal buka keran saja. Bagi mereka enggak, harus keluar kota dulu. Untuk menggali, ya mungkin menggali, menarik air dari sumur. Namun, pada satu sore tertentu, dari sore ribuan sore yang dia lalui, dari rutinitas yang dia lalui, ketika matahari mulai terbenam, ia tidak hanya menimba air untuk keluarganya. Kali ini langkahnya berbeda. Tidak seperti ribuan hari yang sudah dia lalui. Ia melangkah ke dalam sebuah momen yang sudah Tuhan siapkan sebelumnya. She walked down to the well as an ordinary young woman, but on that day she walked away as a mother of great nations. Masa depannya berubah sore itu. Ada panggilan baru yang dibuat buat dirinya. Nah, Tuhan tidak memanggil Ribka untuk menjadi ibu dari bangsa Israel, dari istana kerajaan, atau dari keluarga yang kaya raya. Tuhan menjumpai Ribka dan memanggilnya tepat di tengah pelayanan hariannya, di tengah kerjaannya hariannya. Kita akan baca dari Genesis 24, Kejadian 24. Apa yang saya bagikan hari ini adalah dari Kejadian 24. Seperti minggu lalu saya katakan, saudara habis ini pulang baca pasal 24. Sehingga saudara bisa, benar gak sih apa yang disampaikan hari ini? Mari kita baca. Setibanya di sana, ya, oke saya kasih konteks. Abraham itu punya anak namanya Ishak. Dan Ishak tinggal di tempat yang lain, Abraham tinggal di tempat lain. Dan mereka gak ngomongan. Abraham ini minta sama hambanya yang paling tua untuk carikan istri buat anaknya. Lalu si hambanya ini ngomong, gimana kalau nanti saya pergi ke sana, udah pergi jauh, perempuannya gak mau ikut saya. Gitu kan. Kemudian kalau misalnya perempuan itu gak mau ikut, maka sumpah kamu itu akan gak berlaku lagi. Udah expired. Yang penting kamu coba. Oke, dia ikut. Setibanya di sana, ya, dia bukanlah berpenampilan yang wah, dia berpenampilan sama seperti seorang hamba. Ya. Setibanya di sana, di suatu sumur, dia menyuruh unta-unta itu duduk di dekat sebuah mata air di luar kota. Saat itu, hari sudah sore. Dan tiba waktunya perempuan-perempuan di kota itu datang ke sumur untuk menimba air. Jadi ternyata ada kebiasaan para perempuan-perempuan untuk menimba air di sore hari. Mungkin karena supaya nggak panas. Lalu berdoalah pelayan itu. Ternyata sumur itu tempat pertemuan. Karena saya juga nggak kenal orang lain, paling tidak tempat mana ya yang rame, yang bisa singgah sehingga saya bisa berdiskusi atau bisa berinteraksi dengan orang lain. Lalu sebelum dia menyelesaikan tugasnya, ini yang paling penting. Sebelum kita mau mencari apapun, ya solusi dari setiap permasalahan kita atau tugas yang diberikan kepada kita, berdoalah sama Tuhan. Lalu berdoalah pelayan itu, ya Tuhan Allah Tuanku Abraham,
mohon tunjukkanlah kasih dan kesetiaanmu kepada tuanku Abraham dengan membuat aku berhasil. Nah, kata berhasil di sini adalah kata karah. Ini adalah kata pertama kali karah yang sudah saya bahas bulan lalu. Berhasil mendapatkan seorang istri bagi anaknya hari ini. Ya, kalau saudara nanti bisa nonton di YouTube-nya, karah itu adalah seperti membangun roof. Ya, jadi harus ada yang connected, ada yang nyambung. Karena kalau nggak nyambung, susah untuk menopang. Kalau saudara lihat juga, ini semua saling tersambung. Zaman sekarang sih udah ada template-nya dengan mudah, tapi zaman dulu nggak, harus dikikis dengan manual. Nah, dia mau mencari orang yang cocok buat istrinya Ishak. Yang qualify, yang sesuai dengan Ishak dan juga dengan kriteria Abraham. Karena Abraham ini sudah dijanjikan menjadi bangsa yang besar dan Ishak ini menjadi penerusnya dan mau mencari istri yang untuk bangsa yang besar. Tugas yang berat. Dan dia berdoa supaya aku ini punya karah, berhasil mendapatkan seorang istri bagi anaknya hari ini. Nah, saya lompat ayat 15, sebelum hamba itu selesai berdoa, sebelum dia selesai berdoa dalam hatinya, Ribka, anak Betuel, yaitu cucu Nahor dan Milka, keluar dari kota dengan membawa tempayan di bahunya. Dia melakukan rutinitas biasanya. Ya. Dan dikatakan Ribka sangat cantik dan masih gadis, dia turun ke sumur itu dan mengisi tempayannya lalu naik kembali. Nah, di sini kalau kita baca, ternyata dia adalah gadis yang pertama yang tiba di sumur. Mungkin dia mau duluan, saya nggak tahu. Tapi dia yang paling awal. Dia yang paling awal. Dan kita baca ayat 17. Pelayan Abraham segera berlari, menemuinya dan berkata, tolong beri saya sedikit air minum dari tempayanmu. Jawab gadis itu, minumlah Tuan. Dia cepat-cepat menurunkan tempayannya dan memberikan air kepada pelayan itu. Kemudian dia berkata lagi, biarlah saya menimba air untuk unta-unta Tuan juga. Sampai semuanya puas minum. Lalu segeralah dia menuangkan air dari tempayannya itu ke tempat minum unta. Kemudian dia berlari lagi ke sumur untuk menimba air lebih banyak sehingga semua unta minum sampai puas. Nah, hari ini saya ingin kita melihat 3 kebenaran yang kuat dari bagian ini tentang bagaimana kesetiaan kita sehari-hari bertemu dengan tujuan Tuhan yang luar biasa yang sudah dipersiapkan buat kita. Ada 3, yaitu yang akan kita bahas. Yang pertama adalah the well represents our daily routine. Yang kedua, character is revealed in the extraordinary service. And the third, the moment of divine acceleration. Ya, jadi pertama adalah sumur melambangkan rutinitas harian kita. Yang kedua, karakter dinyatakan melalui pelayanan yang luar biasa or excellent. Yang ketiga, ada momen percepatan ilahi. Mari kita mulai yang pertama. The well represents our daily routine. Nah, perhatikan bagaimana tadi ayat 11 menggambarkan suasananya. Lalu katanya ia menyuruh unta-untanya berlutut di luar kota dekat sebuah sumur pada waktu petang, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. The time when go out to draw water. Perhatikan frasa itu. Waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Ini bukan liburan khusus, bukan lagi holiday. Ini juga bukan lagi perayaan rohani. Ini cuma hari biasa yang dia lalui. Itu adalah giliran kerja sorenya dia. Matahari mulai terbenam, makan malam harus dipersiapkan, hewan-hewan perlu diberi minum, dan tempayan-tempayan di rumah juga harus diisi. Bagi Ribka, pergi ke sumur adalah sebuah pekerjaan. Itu adalah pekerjaan yang berat, berulang-ulang dan gak wah. Sebuah tanah liat ini saudara yang zaman dulu ya, itu beratnya bisa berbobot 13 sampai 18 kg. 13 sampai 18 kg. Membawa beban itu naik, terus udah naik turun lagi. Itu sangat melelahkan. Namun hari demi hari dia lalui
pekerja yang sama, minggu demi minggu, Ribka tetap hadir dan tetap setia pergi ke sumur itu. Dia nggak berbeda dengan kita yang melakukan rutinitas biasa. Pegang ini. Tuhan jarang memanggil orang yang hanya berdiri menganggur. Ia menjumpai orang-orang ketika mereka sedang setia menjalankan tanggung jawab mereka. God rarely calls people who are standing idle. He meets people while they are faithfully fulfilling their daily responsibility. Jadi jangan pernah anggap remeh sumur saudara, rutinitas saudara. Jangan pernah anggap remeh. Dalam Alkitab, saudara akan melihat ternyata belum lompat-lompat ya. Boleh next please. Mati. Oh. Ada yang bisa bantu? Siapa yang bisa bantu? 5%. Oke. Baik. Saudara bisa membayangkan apa yang saya akan bicarakan ya. Ya. Dalam Alkitab itu ada pola yang berulang-ulang. Di mana Tuhan menemui yang akan dia panggil itu saat mereka sedang di sumurnya. Musa sedang menggembalakan domba milik mertuanya di padang gurun ketika Allah berbicara melalui semak yang menyala. Gideon sedang menarik atau mengirik gandum di tempat pemerasan anggur yang tersembunyi ketika malaikat Tuhan memanggilnya. Daud berada di padang yang sunyi menjaga cuma 2-3 ekor domba ketika Samuel datang mengurapinya menjadi raja. Murid-murid pertama Tuhan Yesus, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes sedang mencuci dan memperbaiki jala setelah semalam bekerja keras ketika Tuhan Yesus mengajak, ikutlah aku. Mereka yang saya sebutkan tadi berada di sumur mereka. Mereka mengerjakan pekerjaan yang ada di depan mereka dengan kesetiaan yang tetap. Saya bacakan lagi. Your daily routine is not wasted time. It is your preparation time. Rutinitas saudara itu adalah bukan waktu yang terbuang, tetapi itu adalah waktu persiapan kita. Sebagian dari kita mungkin hari ini merasa terjebak dalam siklus pengulangan yang gak ada habisnya. Saudara bangun pagi, ya ini yang punya anak nih, bangun pagi, nyiapin bekal, lunchbox, dan saudara udah kerja melayani dan menjawab keluhan pelanggan. Aduh, yang kerja di retail tahulah gimana. Dan mungkin saudara yang mahasiswa belajar untuk ujian. Mungkin ada saudara yang udah sedang merawat orang tua yang lanjut usia. Membayar tagihan lagi, terus udah gitu tidur lagi. Besok bangun lagi, melakukan hal yang sama, tidur lagi. Dan kita hanya untuk bangun dan melakukan semuanya hal lagi besok. Nah, saat sedang sendiri, waktu kita sendiri nih lagi udah penat-penatnya, udah bosen-bosennya. Mungkin ada suara yang berbisik di jam-jam tertentu. Saya nggak tahu jam-jam tertentu seperti apa. Ngomong begini, rutinitas ini nggak ada artinya loh. Kamu tuh nggak ada yang ngelihat apa yang kamu lakukan. Engkau sedang menyediakan waktu dan potensimu. Di New Zealand tuh tempat yang paling ujung. Nggak ada yang lihat kamu, sama kayak Ribka. Kamu tuh tempat yang tersembunyi, nggak ada orang, nggak rame tempatnya. Nggak ada yang lihat kamu ngapain lakukan hal ini? Udahlah, give up aja lah. Gitu kan? Tapi saya mau berkata kepadamu, ya, pada kita semua, your daily routine tadi is not a wasted time. It is your preparation time. Karena Tuhan akan memakai rutinitas kita yang biasa untuk menguji sikap hati kita. Nah, cara kita meresponi tugas-tugas yang kecil, yang gak populer, ketika gak ada orang lain yang bertepuk tangan,
ketika saudara nggak ada yang ngelihat. Nah, respon saudara itu akan menunjukkan apakah saudara siap untuk tanggung jawab yang lebih besar yang ingin Tuhan percayakan kepada kita semua. Ketika Ribka mengangkat tempayannya sore itu, ia nggak berkata, saya ini terlalu cantik, saya terlalu besar untuk tempayan ini. Saya ini nggak layak lah, it's not my level, nggak level lah. Dia nggak berkata seperti itu. Ini mah nggak level. Tapi dia cuman kerjanya hanya melayani keluarganya. Dan karena ia setia dengan rutinitas di sumur tersebut, Tuhan menempatkannya untuk tujuan dia yang berikutnya, hal yang lebih besar di depan. Jangan meremehkan rutinitas harianmu, ya. Karena tempat di mana engkau melayani setiap hari, nggak ada orang yang ngelihat, jangan-jangan justru itu adalah menjadi tempat Tuhan mempersiapkan langkah berikutnya. Ya, tadi kita ngomong ya, well, the same well, sumur yang sama itu menunjukkan atau menggambarkan rutinitas saudara. Ribka mengalaminya, saya mengalaminya, saudara semua mengalaminya. Apakah kita pernah bosan? Iya. Dan kita bertanya, kapan nih waktu saya? Saya mau katakan judulnya hari ini, the same well that will change your world. Yang kedua, poin yang kedua, character is revealed in extraordinary service. Belum ada juga, makasih. Emang gak bisa ya? Baiklah. Saya udah nyiapin slide-nya loh, aduh udah gak apa-apa. Sama seperti ini juga. Saya sudah siapkan semua presentasinya dan tidak tertampilkan. Ya, it's okay. Things happen. Ini adalah hari Minggu yang ke-100 kalinya yang saya lewati. Ya. Nah, merupakan hal yang lumrah untuk melakukan tugas harian kita. Iya enggak sih? Tetapi bagaimana ketika kita dihadapi situasi yang mengejutkan dan tak terduga? Waktu kita diperhadapkan dengan permintaan di luar dari biasanya. Dan perlu tenaga yang lebih besar dan waktu yang lebih lama untuk mengatasinya. Ribka udah siap secara mental, secara fisik dia udah siap untuk menjalankan tindakan rutin biasanya untuk keluarganya. Tetapi perhatikan yang tadi kita baca. Apa yang terjadi di ayat 19, ia dengan rela, ya nggak ada yang maksa dia, melangkah keluar dari hal yang biasa untuk melayani orang asing, orang yang dia nggak kenal sama sekali. Dan juga unta yang kehausan. Nah, inilah yang membawa kita kepada kebenaran yang kedua. Karakter dinyatakan melalui pelayanan yang luar biasa. Ya. Saya sebenarnya ada layar the camel math. Saya cuma mau membantu saudara untuk menghitung-hitung. Ya. Sebenarnya bisa menjadi gambaran apa sih yang dilakukan sama Ribka ini. Oke. Dengerin aja ya, bayangin aja, bayangin. Nah, perhatikan betapa mudahnya kalau Ribka melakukan the bare minimum. Tahu bare minimum ya? Yang penting yang paling kecil lah yang bisa aku lakukan buat orang lain. Gitu. Nah, seorang asing tadi, hambanya Abraham itu mendekatinya sore-sore. Terus sebenarnya minta seteguk air aja. Aduh saya haus nih, boleh gak saya minta air? Nah, budaya di timur kuno, ya, mengharuskan kalau ada mufasir ya, traveler, kalau lagi jalan minta minum, itu wajib orang tersebut dikasih air sebenarnya. Nah, Ribka sebenarnya bisa aja memberikan sedikit air gitu, terus kasih aja bejananya, bener gak? Nih, sumur zaman itu tuh embernya tuh nggak nyangkut. Jadi percuma saudara datang ke sumur kalau nggak ada embernya juga nggak bisa tarik. Ya. Bisa bayangin waktu Tuhan Yesus juga ketemu perempuan Samaria, dia juga nunggu karena memang nggak bisa narik sampai ada orang datang dulu, baru bisa ditarik airnya, gitu ya. Nah,
Ribka tuh bisa aja cuma ngasih, ini embernya do yourself gitu ya. Dan kemudian mendoakan perjalanannya supaya perjalanan kamu berikutnya berhasil. Lalu ya Ribka pulang dengan airnya dan untuk buat keluarganya. Dan saya rasa juga nggak ada orang yang menyalahkan dia kalau dia cuma ngasih itu. Bener nggak? Tapi sebaliknya, ia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia bukan hanya melihat si orang asing itu, tapi dia melihat di belakang orang asing itu ternyata ada 10 unta yang kehausan. Dia melihat jauh melebihi dari apa yang dia lihat di depannya. Dia melihat 10 unta yang lelah dan kehausan yang udah berlutut di tanah. Nah, ada hitung-hitungannya. Sekarang mari kita buat hitung-hitungannya yang sebenarnya Ribka tawarkan untuk dilakukan. Seekor unta yang telah menempuh perjalanan melintasi padang gurun itu dapat minum sekitar 75 sampai 95 liter air dalam sekali minum. Nah, hamba Abraham itu membawa 10 unta, bukan 1, 10. Itu berarti Ribka baru saja menawarkan dirinya untuk mengangkat kira-kira 750 sampai 950 liter air. Tadi satu pitch-nya dia ya itu cuma bisa nampung 11 liter. Dan dia harus memenuhi demand-nya itu adalah 750 sampai 950. Oke. Berarti dia tuh enggak hanya turun sekali 2 kali, tetapi dia harus berlari, turun ke sumur dan mengangkat tempayan itu 70 sampai 80 kali. Sebenarnya tadi dia cuma datang, ngangkat, paling cuma 10 menit kerjaan dia selesai. Pulang. Tapi apa yang terjadi? Dia harus spend 2 jam di situ. 2 jam. Hanya untuk ngasih minum unta. Dia udah datang paling awal, dia kan paling awal tadi. Karena gak ada gadis-gadis yang lain. Dia ngerjain tuh 2 jam. Wah, dia gak pernah skip the leg day. Ya orang nge-gym tuh leg day, dia gak pernah lewatin. Saya rasa calf-nya itu otot kakinya kuat banget. Dia naik turun, wah kuatnya minta ampun. Waktu 2 jam itu kan ada gadis-gadis yang lain datang ya. Lu ngapain? Ya, gue menolong dia nih. Dia datang paling awal dan dia akhirnya datang pulang paling akhir, bener gak? 2 jam loh. Terus mungkin teman-teman yang ngomong, lu ngapain? Lu kurang kerjaan apa? Mari kita lihat ada lagi, oke gak apa-apa. It's okay. Ini dia lagi berusaha excellent loh. Ini dia gak diminta nih. Ini Ribka berbahagialah orang yang dapat kamu. Dia bolak-balik dari tadi loh. Praktek dia. Praktek. Dan perhatikan kata kerja yang dipakai dalam teks tadi untuk menggambarkan bagaimana ia melakukannya. Ya, saya bacain deh saudara, di ayat 18, 19, 20 dan 20. Itu dalam bahasa Inggrisnya katanya quickly, dalam bahasa Indonesia dengan cepat-cepat. Jadi dia bukan mengerjakan dengan udahlah. Enggak, dia punya attitude-nya luar biasa. Dengan cepat-cepat dikatakan dia menurunkan buyungnya dan kemudian dikatakan juga dengan cepat-cepat berkali-kali ya. Dengan cepat-cepat dia mengosongkan buyungnya ke dalam palungan. Dan katanya ayat 20 ia berlari kembali ke sumur untuk menimba air lagi. Quickly run back. Quickly let her pitcher down. Quickly empty it into the trough. And then ran back to the well to draw more. Ia enggak menjeret langkahnya, diperlambat aja udah enggak. Ia tidak mengeluh tentang pekerjaan yang tak terduga itu. Ia tidak meminta imbalan atau mencari tahu, ini siapa ya pria ini ya? Enggak, karena prianya ini juga pakaiannya juga pakaian sederhana. Dia juga hamba, dia bukan orang wah juga, bukan orang kaya juga. Dia enggak cari tahu orang tersebut, nih orang kaya dulu. Pokoknya kalau dia kaya baru gue layanin, enggak. Dia memutuskan, pokoknya I will do my best.
Ia melayani dengan inisiatif, dengan semangat, dan juga dengan excellent spirit. Bagi Ribka ini cuman hanyalah kesempatan untuk menunjukkan kebaikan aja buat orang lain, ya. Tapi dia nggak menyadari bahwa ada sebuah karah, ada sebuah divine moment, ada sebuah perjumpaan ilahi yang sudah diatur oleh Tuhan menantinya di sumur hari itu. Oke, saya mau katakan, karah often comes disguised as inconvenience interruptions. Momen kara seringkali datang tersembunyi, disguise itu apa ya? Terselubung. Kara seringkali datang terselubung dalam bentuk ketidaknyamanan, interupsi yang tidak nyaman. Ya, makanya sulit sekali ngomongin kalau di Indonesia. But let me repeat again. Kara often comes disguised as inconvenience interruptions. Karakter kita sebagai orang Kristen yang sejati bukanlah apa yang kau lakukan ketika ada spotlight. Atau ketika orang bertepuk tangan. Yeay. Atau ketika kita tahu bahwa ada hadiah di belakang sana. Karakter yang sejati dinyatakan dari bagaimana cara kita melayani walaupun gak ada yang membantu. Bagaimana saudara yang bekerja sebagai kasir, sebagai waiters, memperlakukan pelayan restoran, ya, memperlakukan pendatang, maksud saya guest yang datang ke restoranmu, atau waktu udah mau jam 5 tenggo, tiba-tiba bos minta atau temanmu ngomong, bantuin saya dong. Apakah saudara, enggak lah, gue kan udah gue di kontrak gue kerja cuma sampai jam 5, that's it, go, ya, pokoknya cepat-cepat pulang. Atau bagaimana mungkin saudara melayani saat di gereja, mungkin orang belum lihat, belum datang, saudara ngangkat speaker, terus kemudian unpack lagi, atau vakum, di mana orang gak tepuk tangan, atau nyuci piring dan sebagainya. Nah, momen ilahi itu seringkali datang menyamar sebagai gangguan yang merepotkan. Jadi saat ada gangguan yang merepotkan, apakah kita mengambil keputusan untuk pura-pura gak tahu aja? Ilmu menghilangkan diri. Zat. Tiba-tiba kita hilang dari tempat itu. Atau sama seperti Ribka. Show off. Let me help you. Jika Ribka menolak melayani lebih dari apa yang dibutuhkan sama hamba Abraham itu, mungkin hamba Abraham itu akan melanjutkan menantikan gadis yang lain. Lewat dia. Karahnya lewat. Ya. Dan karena saya udah ngomong banyak, saya undang Cing-Cing nih maju ke depan. Yuk Cing-Cing. Banyak sekali orangnya. Ya jadi aku mau cerita soal karah yang aku alami di pekerjaanku. Jadi aku kerjanya ngerawat nenek-nenek ke rumah-rumah. Apa disebutnya ya? Oh iya, support worker, disebutnya support worker. Terus satu hari aku datang ke rumah klien aku, tapi kliennya nggak ada di rumah, cuman ada suaminya aja. Cuman aku tuh di situ udah sebenarnya nggak boleh kalau klien aku nggak ada di rumah, aku harusnya bilang sorry aku nggak boleh kerjaan aku cleaning ke rumahnya hari itu. Harusnya aku bilang aku nggak bisa bantuin kamu karena istri kamu nggak ada di rumah gitu. Cuman ada suaminya aja. Terus tapi suaminya itu sakit Parkinson kan. Dia bukain pintu buat aku pun udah susah gitu. Terus dia bilang, tapi kan aku ada di rumah gitu. Ya udah deh gitu. Sebenarnya aku udah sebel gitu kayak, ini kan nggak boleh sebenarnya gitu. Cuman karena aku kasihan juga sih suaminya sakit. Masa aku sangat tega gitu, kayak nggak tega, ya udahlah aku bersihin aja rumahnya gitu. Ya udah aku bersihin rumahnya, terus aku pulang. Next week di minggu kedua aku datang ke rumahnya lagi. Aku udah bilang tuh ke suaminya minggu depan, istrinya tolong ada di rumah ya gitu. Aku nggak mau make a trouble with my company gitu. Terus
minggu depan aku ketemu sama istrinya, terus kita ngobrol-ngobrol lah. Ya dibilang makasih udah kerjain minggu lalu walaupun aku nggak ada di rumah. Terus ngobrol, karena aku melihat ada Alkitab di ruang tamunya, aku jadi nanya, kamu Kristen ya gitu, karena aku juga baca Alkitab sama yang kamu baca gitu. Dari situ jadi ngobrol sama dia kayak, oh iya aku Kristen dan aku seorang misionaris, aku tinggal misionaris ke Filipina kata dia, berapa tahun terus ke negara lain. Udah gitu, oh aku bilang, aku juga pingin sih someday jadi misionaris, ya cuman kayak bermimpi gitu. Tapi aku Inggrisnya gak bagus, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, oh aku guru, dulu aku ngajar Inggris, aku guru IELTS, aku nolongin banyak orang buat belajar Inggris. Kalau kamu mau belajar sama aku boleh, dia bilang. Belajar bahasa Inggris sama aku, dia bilang. Oh iya makasih, tapi aku juga gak tahu kapan kan belajar bahasa Inggris sama dia. Kayak yaudah gitu. Terus minggu keempat, sekitar sebulan kenal dia, tiba-tiba dia ngomong klien aku itu sama aku, aku udah sediain dana sebesar segini untuk kamu sekolah, kamu mau jadi nurse kan, dia bilang gitu. Terus iya tapi nggak tahu kapan lah, aku bilang gitu. Ya aku nggak tahu lah mau sekolahnya gimana gitu. Terus klien aku bilang, aku udah siapin dana segini untuk kamu, terserah dia mau ngambil pendidikan apa aja yang berhubungan dengan kesehatan gitu. Terus aku juga bersedia ngajarin kamu IELTS, aku juga udah sediain dananya untuk kamu belajar. Terus dia bilang, Tuhan menaruhkan hal ini di dalam hatiku, kata dia. Dan aku cuman mau obey sama Tuhan. Aku kaget soalnya kayak kita kan baru kenal gitu. Terus ada angin, gak pernah kepikiran di hidup aku ada yang mau nolong aku gitu, ada yang mau sekolahin aku gitu. Terus dia bilang, ya kamu pikirkan dulu apakah kamu mengambil kesempatan ini atau enggak, diskusikan dulu sama suami kamu. Itu yang Tuhan taruhkan dalam hatiku dan aku cuma mau obey, dia bilang gitu. Ya gitu, nah, sekian. Bagaimana waktu dia datang, di minggu yang pertama, istrinya nggak ada, sebenarnya dia bisa langsung pergi. Dia pun dibayar, tetap jam sama dibayar, tapi dia nggak melakukan apa-apa. Tapi Cincin lebih memilih untuk melayani, punya belas kasihan. Dan setelah itu kita dengar ceritanya, di minggu kedua ternyata ya sih kita nggak pernah tahu kalau misalnya suaminya cerita sama istrinya. Dan berlanjut di minggu keempat akhirnya Tuhan berbicara melalui istrinya dan itu yang disebut dengan karah. Karah itu kadang-kadang datang dalam bentuk gangguan yang merepotkan. Kalau dia miss itu, ya dia miss that reward. Oke, kalau kita berpikir, yang enaknya aja mendingan kita pulang aja. Oke. Dan poin yang ketiga yang mau saya bagikan adalah the moment of divine accelerations. Lihat ayat 21 ya. Saat Ribka mengangkut air tempayan demi tempayan, perhatikan reaksi hamba laki-laki itu. Ya. And the man gazing at her remained silent in order to know whether the Lord has made his journey prosperous or not. Hamba itu cuman gak bantu sama sekali. Cuma gitu bang, diliatin. Ini berhasil gak nih perempuan ini nih. 2 jam loh. Bayangin 2 jam nih hamba cuma diem aja. Ini berhasil gak nih orang nih ya. Hamba itu memandang dengan penuh takjub. Kenapa? Karena ia melihat jawaban surga. Itu kriterianya dia. Jawaban surga sedang terjadi tepat di depan matanya. Nah, Ribka juga tidak sedang berusaha kasih impression atau mengesankan siapapun. Dia cuma menjadi dirinya selama ini.
setia, murah hati dan rajin. Saya juga cincing juga waktu itu dia nggak berusaha untuk impress itu. Suaminya nggak berusaha impress. Hanya it's being her aja. Udah jadi dirinya aja punya belas kasihan. Gitu. Dan karena karakternya sudah siap, apa yang dibentuknya selama bertahun-tahun dalam persiapan yang dia lakukan secara sunyi, nggak ada orang yang ngelihat Ribka, tetapi tiba-tiba berubah menjadi momen percepatan. Ribka itu udah dibentuk, udah di-shape dan cocok, qualified dengan permintaan qualification-nya dari hambanya Abraham ini. Dia udah dibentuk ribuan hari yang udah dia lewatin, bukan hari itu. Ribka sudah dibentuk dan cocok dengan apa yang didoakan, diminta oleh hamba Abraham tentang Karah. Lihat betapa cepatnya segala sesuatu bergerak setelah momen di sumur itu. Nah akhirnya nih hamba itu menyatakan siapa dirinya. Ia memang tidak berpenampilan selayaknya orang yang kaya raya. Tetapi di balik penampilan yang sederhana itu ia akhirnya memberikan perhiasan emas, hadiah perak, dan pakaian indah. Nah bayangkan kalau misalnya ada sayembara gitu, hadiahnya sudah diumumkan sebelumnya, sehari sebelumnya. Mungkin banyak gadis yang udah ngantri, bener gak? Ngantri itu udah kayak Indonesian Idol, ngantri semua. Udah latihan semua, udah jauh-jauh hari udah latihan otot kaki, ya back apapun yang dilakukan untuk 2 jam loh. Tapi inilah yang dilakukan sama Ribka, itulah she just being herself. Ya, hamba itu kemudian masuk ke rumah Ribka, menceritakan tentang momen Karah ini. Saya sebenarnya berdoa tadi on the spot, tapi saya tahu akhirnya ada Ribka yang memenuhi kualifikasi ini. Dan dia juga menceritakan bagaimana Tuhan memberkati Abraham, saudaranya, mereka bersanak saudara, dan dikatakan dia menceritakan juga Abraham ini udah nyerahin loh hartanya, semua hartanya ke Ishak karena Sarah udah meninggal saat itu. Dan meminta Ribka menjadi istri bagi Ishak. Ini menurut saya strategi yang sangat jitu, benar nggak? Saudara, bagaimana meyakinkan orang, ya untuk saudara deh, mau cari istri nih, ya dari Indonesia, istrinya saudara mau cari istri yang cantik, ya suruh datang ke New Zealand, kan mikir ulang, New Zealand jauh banget, bener nggak? Tapi kalau dikasih tahu, wah rumah saya ada 3, saya punya banyak ribuan domba, saya punya mobil 5, kan harus pamer dulu tuh, supaya oh ya mau ikut, kalau enggak siapa yang mau ikut? Jauh banget ke New Zealand. Nah ini tips untuk siapa yang single sini ya. Oh untuk Roko cocok. Roko harus pamer. Abang ini di New Zealand itu punya mobil, punya rumah gitu. Jadi pas lagi nyari calon istri di Indonesia pasti dia mau ikut. Kurang. Dalam hitungan jam loh saudara. Arah seluruh hidup Ribka berubah. Perhatikan kecepatan gerakan Tuhan. Selama bertahun-tahun hidup Ribka ditandai oleh irama atau tempo yang lambat. Itu lagi. Bangun pagi, kerja lagi, siapin makanan, cuci piring, cuci baju, tidur, bangun lagi. Berulang. Hari demi hari, tahun demi tahun. Tapi dalam satu malam saja Tuhan mempercepat takdirnya. Ia turun membawa tempayan yang kosong, lalu kemudian ia pulang membawa janji sebuah keluarga perjanjian, itu bangsa Israel. Preparations take years. Acceleration happens in a moment. Ia turun sebagai gadis desa biasa. Ia melangkah pergi untuk menjadi ibu dari bangsa Israel. Dan juga salah satu nenek moyang Tuhan Yesus kita. Nah banyak mungkin dari saudara yang hari ini sedang berada dalam musim menunggu.
Saudara sudah merasa melakukan rutinitas yang sama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dan bertanya, Tuhan, kapan ya pintuku ini terbuka? Kapan ya terobosanku itu akan datang? Mungkin Ribka juga mikir, kalau saya cuman di sini doang, cowok mana yang bisa lirik saya? Ini bukan tempat yang rame. Dan juga nggak ada dating app juga sih. Susah untuk menjual diri ya, dalam tanda kutip. Susah. Ini tempat yang terisolasi. Kita juga mungkin berpikir sama, saya cuma di New Zealand. Saya mengingatkan dan mau coba menguatkan kita yang ada di tempat ini. Tuhan dapat melakukan lebih banyak dalam 24 jam daripada yang saudara dapat lakukan dalam 24 tahun perjuangan saudara. God can do more in 24 hours than you can accomplish in 24 years of striving. Itulah yang disebut dengan percepatan. Persiapan membutuhkan waktu, tetapi percepatan terjadi dalam sekejap. Dan keluarganya udah mendengar tentang Karah ini, tentang cerita Karah ini. Dan takjub melihat betapa jelas, ini mah campur tangan Tuhan nih, yang berorkestrasi di belakang layar nih. Kemudian mereka berpaling kepada Ribka di ayat 58 dan mengajukan pertanyaan yang mengubah hidupnya. Will you go with this man? Maukah kamu pergi dengan orang ini? Ini orang asing loh. Mau gak kamu melangkah? Gitu. Dan tanpa ragu loh. Tanpa takut, Ribka memandang keluarganya dan mengucapkan kata-kata yang mengubah jalan hidupnya. Dibilang, I will go. I will go. Nah, ketika Tuhan memanggilmu sekarang untuk melangkah ke bab berikutnya, Ia cuma minta keberanian yang sama seperti yang ditunjukkan Ribka. Ia gak nempel kepada kenyamanan di sumur lamanya. Dan ia gak membiarkan ketakutan mengikatnya pada masa lalunya. Tapi aku gimana? Aku kan gak bisa bahasa Inggris. Tapi gimana kalau aku maju? Aduh, gimana nanti, gimana nih, gimana? Loh, pintu udah terbuka, udah ada panggilan. Just be brave. Kita tuh punya Tuhan yang besar. Jangan takut. Nah, Ribka ini kan bayangin, dia pergi ke negeri yang jauh loh. Ini stranger. Dibutuhkan keberanian. Ia gak membiarkan ketakutan mengikatnya. Ketika momen Karah tiba, ia berdiri teguh dan menyatakan, I will go. In summary, saya ingin menutup pesan hari ini dengan mengajak kita membayangkan Ribka berjalan meninggalkan sumur itu untuk terakhir kalinya. Untuk terakhir kalinya dalam hidupnya, dia akan meninggalkan sumur yang dia kunjungi bertahun-tahun lamanya. There's gonna be a moment in your life where you will live atau meninggalkan your old well. Saat maju ke sumur yang berikutnya. Ia meninggalkan buyung airnya yang kosong. Goodbye my friend. Ini buyungnya dia yang udah setia sama dia. Ia meninggalkan jalan-jalan yang berdebu yang telah ia lalui 1000 kali. Dia udah hafal langkah-langkahnya. Waktu dia lari pun gak tersandung karena udah hafal. Udah hafal. Dia tinggalin. Goodbye my friend. Dan ia melangkah masuk ke masa depan yang tidak pernah ia dapat rencanakan sendiri. She went to the well looking for water, but she found her destiny. Dia pergi ke sumur hanya untuk mencari air, tapi dia pulang dari sumur itu menemukan tujuan hidupnya. Saudara mungkin mengalami rutinitas seperti yang kita ulang-ulang dari tadi. Mari kita tinjau perjalanan yang telah kita lihat dari Kejadian 24. 1. Sumur melambangkan rutinitasmu. Jangan meremehkan musim-musim yang biasa. Tuhan dapat menjumpai kita di tempat di mana engkau berada. Di tengah pekerjaan sehari-harimu dan kesetiaanmu di mana orang gak ngelihat kamu. Yang kedua,
extraordinary service. Karakter dinyatakan melalui pelayanan yang luar biasa atau excellent spirit. Ribka melayani dengan kemurahan hati yang melimpah, bukan karena dia pengen mencari upah, tapi karena itulah dirinya. It's her character. Dan dia tidak mengharapkan apa yang diharapkan oleh banyak orang. Upah dulu baru saya mau kerja. Nah, cara kita menangani momen-momen yang gak dilihat orang itu sangat penting. 3 yang kita pelajari hari ini adalah percepatan terjadi dalam sekejap. Instant acceleration. Persiapan membutuhkan bertahun-tahun, tetapi ketika waktu Tuhan bertemu dengan karaktermu, when Kara God's time meets your aptitude, meets your attitude, it will give you the altitude. Waktu Tuhan bertemu dengan kesiapan saudara, dengan karakter, dengan skill saudara, maka yang terjadi adalah altitude, ketinggian. Saudara akan diangkat. Ia dapat melakukan lebih banyak dalam 24 jam daripada 24 tahun saudara akan coba. Mungkin hari ini engkau duduk di sini dan merasa udah lelah. Merasa lelah terjebak di sumurmu sendiri. Engkau sudah setia, engkau sudah hadir, engkau udah melakukan pekerjaan di mana orang gak ngeliat gitu ya. Membesarkan anak-anakmu, mungkin juga anak-anakmu sulit. Tidak seperti anak-anak yang lain. Tapi engkau setia gitu. Melayani dalam pelayananmu. Bekerja keras di pekerjaanmu. Menanggung pressure, tekanan demi tekanan. Dan kau lelah banget. And you say, you pray to God, I'm really tired God. Aku tuh udah mau give up. Aku tuh udah mau menyerah. Engkau bertanya-tanya, apakah Tuhan sebenarnya ngelihat saya atau enggak sih? Atau sebenarnya rutinitas saya ini berarti enggak sih apa yang saya lakukan? You ask this. Saya ingin mengingatkan kita semua tentang cerita Ribka yang kita bahas hari ini. God sees you in the routine. Tuhan melihatmu dalam rutinitasmu. Dia bukan hanya melihat rutinitas saudara, tapi dia memperhatikan cara engkau membawa tempayanmu, cara engkau melayani bosmu, cara engkau mempersiapkan makanan, your lunchbox. Saudara yang udah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun di tempat ini, melayani, He sees you. Tuhan melihat. Ia sedang mempersiapkan karaktermu untuk Kara, untuk perjumpaan ilahi yang telah Ia jadwalkan bagi dirimu. Saya punya 2 pertanyaan sekarang. Pertanyaan saya begini, apakah saudara lelah, bosan? Coba cek dulu, apakah sumur yang saudara datengin itu sumur yang salah atau enggak? Saudara punya kebiasaan-kebiasaan yang salah, habit-habit yang salah. Sehingga boro-boro mau impress Tuhan. Tapi kita terikat dalam addiction, dalam habit yang salah. Itu kita datang tiap hari ke tempat itu. Pergaulan yang salah. Nah, mungkin saudara gak punya kekuatan untuk keluar. Hari ini, mari kita keluar dan cari sumur yang kita bisa memberikan tenaga kita. Sehingga kita bisa berkata, I will go to that well every day. Yang kedua, jika sumur yang engkau datangi tiap hari itu sumur yang benar kok. I've done this for my children, I've done this for my family gitu ya. Terus kamu lelah sekarang. Dan kamu butuh kekuatan. Jika itu engkau, Tuhan mau ngasih engkau kekuatan. Katanya gini,
Hai kamu yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku. It's okay to be tired. I will give you rest. Dan yang ketiga, jika engkau adalah orang yang udah merasa bahwa Tuhan ini udah memanggil nih untuk melangkah keluar dalam iman dan berkata, aku mau pergi ke tempat di mana saudara juga nggak tahu, tapi janjinya besar banget dibilang. Ada kekayaan di sana, ada bangsa yang besar di sana, tapi saudara juga belum sampai di sana. Dan undangan ini ada resiko. Ya. Dan kalau itu saudara dibilang, I wanna go. Nah, saya mau saudara semua bangkit hari ini. Bangkit berdiri. Dan mari kita lihat rutinitas kita bukanlah menjadi sesuatu yang menakutkan atau yang membuat kita putus asa. Kita belajar dari Ribka hari ini. Bertahun-tahun dia mengalami hal yang sama. Dia melalui jalan yang sama. Rutinitas yang sama. But just take one moment. Only take one divine intervention. One kara. It will bring you to the next level. The Samuel. Maukah saudara dan saya pergi, tetap pergi. I will go untuk menimba air. Dan di sumur yang sama juga. Tuhan berkata, mau gak sekarang kamu pergi ke sumur yang berikutnya? Sumur di mana engkau akan menolong orang lain. Ada janji Tuhan di sana. It's about next generation. It'll be hard. It's a long journey. Will you go? Dan bisa gak kita ngomong sama seperti Ribka? Dia mau pergi ke sumur tiap hari. I will go to the well. Ke sumur untuk menimba air untuk keluarga. Dan dia juga pada akhirnya dikasih undangan. Mau gak kamu pergi ke sumur yang berikutnya? Dia ngomong, I will go. Jangan terintimidasi dengan yang namanya panggilan. Kesempatan di depan sana. Mungkin berat nih. No. Tuhanmu sanggup menolong engkau. Jangan lewatkan itu. Ya. Dan mungkin saudara ada rasa ketakutan. Sama seperti hamba ini kan juga berani bertanya gak? Coba kalau hambanya itu gak berani bertanya, gak lari. Kasih aku minum dong, gak akan terjadi ke arah itu juga. Dan saudara juga harus berani bertanya juga sama orang. Hey, just ask. A simple question change the world. Merubah. Hanya gara-gara kamu orang Kristen ya. Aku lihat di Alkitab. Change everything. Just only small question. Ask your boss. Ask your friend. Rutinitas kita yang kita lalui itu mendatangkan kebaikan buat kita. Amin, saudara.